Selamat siang semuanya, saya perkenalkan nama saya Crescentia Adria Bella. Saya akan menjelaskan tentang ajaran sosial gereja. Sebelum saya jelaskan, mari kita tandai dengan tanda kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu pada siang hari ini. Saya akan menjelaskan tentang ajaran sosial gereja. Dampingilah saya dari awal hingga selesai saya menjelaskan. Hanya doa ini dapat saya sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan menjelaskan ajaran sosial gereja. Sejak perkembangan industri modern, masa buruh berjubel ke kota-kota besar tanpa jaminan masa depan. Maka timbullah berbagai masalah sosial baru yang berat, antara lain upah yang adil, kepastian tempat kerja, hak mogok yang pada dasarnya mempertanyakan juga adil tidaknya struktur masyarakat itu sendiri. Supaya tidak tertinggal dari gerakan komunisme yang memperjuangkan nasib kaum buruh, ada imam-imam yang mulai melibatkan diri dalam pastoral kaum, seperti imam muda dalam kisah di atas. Kemudian para paus pun mulai mengeluarkan ensiklik yang memuat ajaran sosial gereja. 1. Arti dan makna ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, dan dukungan. Ajaran sosial gereja bersifat lunak bila dibandingkan dengan ajaran gereja dalam arti ketat, yaitu dogma. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan perlu disosialisasikan karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia beragama bervariasi. Dan ini dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman. Maka tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial yang muncul. Yang kedua, enslik dan dokumen Konsili Vatikan II memuat ajaran sosial gereja sepanjang masa. Ajaran sosial gereja dari Rerum Novarum sampai dengan Konsili Vatikan II. Ajaran sosial gereja dalam dunia modern berawal dari tahun 1981, ketika Paus Leo yang ke-18 mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum. Dalam ensiklik itu, Paus dengan tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruk bagi kaum buruh dalam masyarakat industri. Paus mengatakan 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi, yaitu buruh, modal, dan negara. Paus juga menunjukkan bahwa saling hubungan yang wajar dan adil antara 3 hal itu menjadi masalah pokok ajaran sosial gereja pada tahun 1931. Pada peringatan ke-40 tahun Rerum Novarum, Paus Pius yang ke-11 menulis ensiklik Quadragesimo Anno. Dalam ensiklik itu, Paus Pius yang ke-11 masalah ketidakadilan sosial dan mengajak semua pihak untuk mengatur kembali tatanan sosial berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh Paus Leo yang ke-13 dalam Rerum Novarum.
Paus Pius yang ke-11 menegaskan kembali hak dan kewajiban gereja dalam menanggapi masalah-masalah sosial, mengancam kapitalisme dan persaingan bebas serta komunisme yang mengajurkan pertentangan kelas dan perdewaan kepemimpinan kediktatoran kelas buruh. Paus menegaskan perlunya tanggung jawab sosial dari milik pribadi dan hak-hak kaum atas kerja, upah yang adil, serta berserikat guna melindungi hak-hak mereka. 3 tahun kemudian, Paus Yohanes yang ke-28 menulis 2 ensiklik untuk menanggapi masalah pokok zamannya, yaitu Mater et de Magistra atau 1961 dan Pacem in the Terris atau yang ke-1963. Dalam 2 ensiklik ini, Paus Yohanes 28 menyampaikan jumlah petunjuk bagi umat Kristiani dan para pengambil kebijakan dalam menanggapi kesenjangan di antara bangsa-bangsa yang kaya dan miskin dan ancaman terhadap perdamaian dunia. Paus mengajak orang-orang Kristiani dan semua orang berkehendak baik bekerja sama menciptakan lembaga-lembaga sosial atau lokal, nasional ataupun internasional, sekaligus menghargai martabat manusia dan menegakkan keadilan serta perdamaian. Sekian saya jelaskan materi ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Kita tandai dengan tanda kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas karunia-Mu pada siang hari ini. Terima kasih sudah mendampingi saya yang menjelaskan tentang ajaran sosial dan gereja. Hanya doa ini dapat saya sampaikan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.